Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Siva. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zaki Sirot dengan NIM 25020102129. Izinkan saya untuk menyampaikan em, jawaban UAS terkait materi yang saya pilih, yaitu mindfulness dan fokus. Sebuah tema tentang bagaimana kita bisa hadir penuh pada saat ini agar hidup terasa lebih tenang, fokus, dan bermakna. Tema ini saya pilih karena terasa sangat dekat dengan keseharian saya sendiri sebagai seseorang yang menjalani peran ganda antara bekerja dan menempuh pendidikan. Saya percaya bahwa banyak dari kita juga yang merasakan hal serupa. Pikiran yang mudah terpecah, waktu yang terasa selalu kurang, dan sulitnya benar-benar hadir sepenuhnya dalam satu momen. Melalui presentasi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kembali cara kita menjalani hari-hari yang serba cepat ini. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menyampaikan garis besar materi yang akan kita bahas bersama. Kita akan mulai dari pengertian mindfulness, dilanjutkan pengertian dengan pengertian dari fokus, lalu landasan psikologi humanistik yang mendasarinya. Setelah itu, kita akan membahas mengapa topik ini penting di era digital, teknik-teknik praktisnya, contoh penerapan sebelum dan sesudahnya, hingga nilai dan referensi yang mendasari pembahasan ini. Saya menyusun urutan ini secara sengaja, dimulai dari memahami konsep dasar terlebih dahulu, kemudian melihat mengapa hal ini relevan dengan kondisi kita saat ini, dan diakhiri dengan langkah-langkah praktis yang bisa langsung diterapkan. Harapannya di akhir presentasi ini, kita tidak hanya memahami teorinya, tetapi juga tahu persis apa yang bisa mulai dilakukan sejak hari ini. Yang pertama, pertanyaan paling mendasar adalah, apa itu mindfulness? Secara sederhana, mindfulness adalah kemampuan menyadari pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh yang muncul pada saat ini, tanpa buru-buru menghakimi atau bereaksi berlebihan terhadapnya. Kita mengamati apa yang terjadi dalam diri kita apa adanya, tanpa berusaha mengubah atau menghindarinya. Yang menarik, mindfulness ini bukan bakat bawaan yang hanya dimiliki sebagian orang. Ia adalah keterampilan yang bisa dilatih secara bertahap, sama seperti kita melatih otot tubuh, melalui latihan rutin dan konsisten. Lalu selanjutnya adalah kesalahpahaman umum tentang mindfulness. Banyak orang mengira mindfulness berarti menghindari masalah atau memaksa diri untuk selalu berpikir positif. Padahal sebaliknya, mindfulness justru mengajak kita untuk berani menyadari dan menerima apapun yang sedang kita rasakan, baik itu perasaan nyaman maupun tidak nyaman tanpa lari darinya. Dengan kata lain, mindfulness membantu kita berpindah dari mode reaktif, di mana kita otomatis bereaksi terhadap sesuatu, menuju mode responsif, di mana kita punya jeda sejenak untuk memilih respon yang lebih bijaksana. Perbedaan ini penting dipahami sejak awal, karena tidak sedikit orang yang berhenti mencoba berlatih mindfulness hanya karena mengira dirinya harus selalu merasa tenang atau bahagia. Padahal justru sebaliknya, mindfulness memberi kita ruang untuk merasakan apapun secara jujur, termasuk pada saat-saat kita sedang tidak baik-baik saja. Akar historis perkembangan ilmiah. Konsep mindfulness ini bukan hal baru. Akarnya berasal dari tradisi kontemplatif Buddhis yang dikenal dengan istilah sati, yang berarti kesadaran penuh dan perhatian yang jernih terhadap pengalaman batin. Tradisi ini sudah dipraktikkan sejak lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Baru pada akhir tahun 1970-an, seorang ilmuwan bernama John Kabat-Zinn mengadaptasi praktik ini secara ilmiah dan sekuler melalui program yang disebut Mindfulness-Based Stress Reduction atau MBSR di University of Massachusetts Medical School. Sejak saat itu, mindfulness terus berkembang menjadi bidang kajian serius dalam psikologi klinis dan bahkan neuroscience kontemplatif yang hingga
ini masih diteliti secara luas oleh berbagai universitas di dunia. Yang membuat perjalanan ini menarik adalah bagaimana sebuah praktek spiritual yang berusia ribuan tahun bisa bertransformasi menjadi pendekatan ilmiah yang diterima secara luas lintas budaya dan lintas keyakinan. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia untuk hadir penuh dan menenangkan pikirannya bersifat universal dan tidak terikat pada satu tradisi atau zaman saja. Setelah memahami mindfulness, kita mencoba membahas konsep yang kedua, yaitu fokus. Secara kognitif, fokus adalah kemampuan kita untuk mengarahkan dan mempertahankan perhatian pada satu objek atau tugas tertentu sambil menahan gangguan dari rangsangan lain yang sebenarnya tidak relevan. Kemampuan ini berkaitan erat dengan fungsi eksekutif otak kita yang diatur oleh bagian yang disebut korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengendalian impuls, dan pengambilan keputusan. Dari sini kita bisa melihat perbedaan mindfulness adalah kesadaran yang bersifat reseptif terhadap momen saat ini, sedangkan fokus adalah kemampuan aktif untuk menjaga perhatian pada satu hal. Sebagai gambaran sederhana, fokus itu seperti sorotan lampu senter. Ketika perhatian kita tersebar ke banyak hal sekaligus, cahaya menjadi redup dan tidak jelas menerangi apapun. Namun ketika kita mengarahkan sorotan itu pada satu titik saja, cahaya menjadi terang dan jelas. Begitu pula pikiran kita benar-benar fokus pada satu tugas. Lalu selanjutnya adalah keterkaitan mindfulness dan fokus. Pertanyaan sekarang, apa hubungannya antara mindfulness dan fokus? Menurut teori kendali perhatian atau attention control teori, semakin seseorang terlatih untuk hadir penuh pada saat ini secara reseptif, semakin besar pula kapasitas untuk mempertahankan perhatian secara berkelanjutan dan menahan distraksi. Ada tiga hal yang saling menguatkan. Pertama, yaitu regulasi perhatian, yaitu melatih kemampuan mengarahkan dan mempertahankan fokus pada satu objek. Lalu yang kedua adalah kesadaran tubuh yang meningkatkan kepekaan kita terhadap sensasi fisik sebagai jangkar perhatian. Lalu yang terakhir adalah keterbukaan serta penerimaan, yaitu menyikapi pengalaman apa adanya tanpa reaksi berlebihan, sehingga kita menjadi lebih jernih. Dalam praktiknya, kita bisa membayangkan seseorang yang sedang membaca laporan pekerjaan, namun pikirannya melayang ke urusan yang lain. Ketika ia menyadari hal itu, itulah momen mindfulness. Dan ketika ia sedang sadar mengembalikan perhatiannya ke laporan tersebut, itulah momen fokus. Dua hal ini terjadi berulang-ulang dan saling melengkapi dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti analogi, semakin tenang air, semakin jelas pantulannya. Begitu pula pikiran yang penuh, semakin mudah untuk fokus. Lalu kita masuk ke landasan teoritis yang menghubungkan mindfulness dengan estetika humanisme. Psikologi humanistik memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk terus bertumbuh menuju versi terbaik dirinya. Dua tokoh utama, yaitu Abraham Maslow dan Carl Rogers, sama-sama menekankan pentingnya kesadaran di dalam proses tersebut. Kesadaran diri dalam proses tersebut. Menurut Maslow, dalam teori hierarki kebutuhan, aktualisasi diri adalah puncak perkembangan manusia. Tahap ketika seseorang mampu mengembangkan potensi terbaiknya secara penuh dan autentik. Sementara itu, Carl Rogers menekankan pentingnya kongruensi, yaitu keselarasan antara pengalaman batin dan ekspresi diri. Disinilah kesadaran penuh berperan penting, karena membantu seseorang mengenali dan menerima dirinya secara jujur. Rogers juga menekankan bahwa setiap manusia sesungguhnya memiliki dorongan alami untuk bertumbuh yang ia sebut sebagai self-actualizing tendency. Namun, dorongan ini baru bisa berkembang optimal ketika seseorang mampu menerima dirinya sendiri tanpa syarat, dan mindfulness melatih kita untuk melakukan penerimaan diri semacam itu dimulai dari hal-hal kecil dalam keseharian. Mindfulness dan estetika humanisme. Secara lebih luas, estetika humanisme menempatkan manusia sebagai subjek yang bermartabat, mampu merefleksikan pengalaman sendiri, dan berupaya hidup secara
lebih selaras, tenang, serta bermakna. Mindfulness sejalan betul dengan semangat ini. Karena melatih kemampuan refleksi diri dan kesadaran atas pengalaman batin secara jujur. Dengan kata lain, melatih mindfulness dan fokus bukan sekedar teknik relaksasi semata, melainkan bagian dari upaya pengembangan diri yang menyeluruh atau yang biasa disebut holistic self-development. Kesadaran ini, kesadaran diri menjadi jembatan antara pengetahuan teoritis tentang manusia dan penghayatan nilai-nilai humanisme dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks estetika humanisme, hal ini menegaskan bahwa keindahan hidup tidak hanya terletak pada apa yang kita capai secara lahiriah, tetapi juga pada bagaimana kita menghayati proses menjadi manusia yang utuh, yang mengenal dirinya, mengelola pikirannya, dan hadir secara autentik dalam setiap interaksi dengan sesama. Lalu mengapa topik ini menjadi sangat relevan untuk dibahas hari ini, khususnya pada era digital, seperti sekarang? Transformasi industri 4.0 menuju society 5.0 menuntut adanya keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kesejahteraan manusia. Namun kenyataannya, banjir informasi dan notifikasi digital justru membuat rentang perhatian kita semakin pendek. Contohnya, dulu kita pas saat kita kecil, hiburan hanya TV atau mungkin bermain di luar. Kita akan fokus dengan tontonan kita yang tidak mudah berganti, tidak mudah terdistraksi dan yang lain. Tapi untuk sekarang, di era sosial media, kita mudah terdistraksi dengan informasi baru, kita terlalu banyak mengambil informasi yang ada di sekitar, sehingga pikiran kita udah mulai penuh dan fokus kita mulai berkurang, yang memberikan tantangan kepada kita dan memberikan 3 tantangan yang harus kita hadapi. Seperti yang saya sebut sebagai contohnya adalah pertama yaitu information overload, yaitu banjir informasi dari notifikasi dan media sosial setiap hari. Itu membuat, otak kita menerima informasi yang begitu banyak dalam waktu yang begitu singkat. Lalu yang kedua adalah attention residue, yaitu sisa perhatian pada tugas sebelumnya. Saat kita berpindah tugas yang menimbulkan biaya kognitif. Dan ketiga, kecemasan digital, di mana distraksi yang terus-menerus dapat meningkatkan stres dan menurunkan kualitas keputusan kita. Misalnya, kita baru membaca buku, terus habis itu ada notifikasi, lalu setelah itu ada notifikasi dari, HP, kita segera membuka HP tersebut, Pak, dan itu membuat distraksi semakin kuat. Atau mungkin saat kita bekerja, ada chat masuk, kita cek, terus akhirnya fokus kita buyar terhadap pekerjaan. Seperti itulah contoh sehari-harinya. Lalu ada fenomena yang disebut sebagai autopilot autopilot dalam kehidupan digital. Mungkin kalau sekarang ada istilah namanya scroll doom, yaitu kita scroll, mungkin media sosial tanpa kita sadari, kita sudah tidak tahu mau melihat apa, tapi kita scroll terus ke bawah. Nah, itu adalah salah satu risiko terbesar jika kita tidak melatih kesadaran kesadaran dan fokus, yaitu adalah terjebak kondisi yang bisa disebut sebagai autopilot, yaitu, eee, kondisi ketika kita menjalani hari demi hari tanpa benar-benar hadir di dalamnya, yaitu beraktivitas secara otomatis, hanya bereaksi terhadap notifikasi dan tuntutan yang datang silih berganti, tanpa benar-benar menyadari apa yang sedang kita lakukan atau rasakan. Nah, sebaliknya, presence atau kehadiran penuh adalah kondisi ketika kita secara sadar hadir pada setiap aktivitas sehingga mampu merespon keadaan secara reflektif, bukan sekedar reaktif. Di tengah transformasi menuju society 5.0, justru kualitas manusianya yang mampu berpikir jernih dan mengambil keputusan bijaksana lah yang akan menjadi pembeda, bukan sekedar seberapa canggih teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Nah, karena kita udah membahas terkait masalah, resiko terbesar di slide sebelumnya, dan bagaimana kita melatih mindfulness dan fokus. Setelah memahami konsep dan urgensinya,
Sekarang kita membahas bagaimana cara melatih mindfulness dan fokus dalam keseharian. Teknik pertama adalah pernafasan sadar, yaitu memusatkan perhatian pada tarikan dan embusan napas untuk menenangkan sistem saraf kita. Seperti ini, dengan fokus. Lalu teknik kedua adalah body scan, yaitu menyadari sensasi pada setiap bagian tubuh secara berurutan tanpa menilai. Pegang, oh ini rasanya, melihat dengan sadar. Lalu teknik yang ketiga adalah single tasking, yaitu menyelesaikan satu tugas dalam satu waktu untuk melatih kedalaman fokus, bukan mengerjakan hal sekaligus. Teknik keempat adalah jeda digital. Kalau istilahnya sekarang adalah detox sosmed, yaitu menjadwalkan waktu bebas smartphone atau bebas gadget secara berkala untuk memulihkan kapasitas perhatian kita. Dan teknik yang terakhir adalah, yang kelima adalah journaling, yaitu mencatat pikiran dan perasaan secara rutin untuk melatih kesadaran diri. Nah, kelima teknik ini tidak perlu dilakukan sekaligus dan tidak membutuhkan waktu lama. Cukup dimulai dengan 5 hingga 10 menit setiap hari secara konsisten dan dilakukan secara bertahap sesuai kenyamanan masing-masing. Yang terpenting bukan seberapa lama kita berlatih, melainkan seberapa rutin kita melakukannya. Istilahnya sedikit-dikit, yang penting istiqomah. Nah, manfaat dari teknik tersebut bagi kesehatan mental dan produktivitas adalah baik kesehatan mental maupun produktivitas kita sehari-hari, yaitu pertama adalah regulasi emosi. Kesadaran penuh atau mindfulness membantu kita mengenali dan mengelola emosi sebelum bereaksi secara impulsif. Yang kedua adalah penurunan stres. Latihan yang dilakukan secara rutin dikaitkan dengan menurunnya tingkat stres dan kecemasan harian. Lalu yang ketiga adalah kejernihan berpikir. Kemampuan konsentrasi dan kualitas pengambilan keputusan kita menjadi lebih baik. Dan keempat, hubungan sosial. Ketika kita hadir penuh, saat berinteraksi dengan orang lain, kualitas hubungan kita pun ikut menguat. Keempat manfaat ini sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Ketika emosi kita lebih terregulasi, stres pun menurun. Ketika stres menurun, pikiran menjadi lebih jernih. Dan ketika pikiran jernih, jika kita menjadi lebih hadir saat berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi manfaatnya bukan berdiri sendiri-sendiri, melainkan membentuk sebuah siklus yang saling menguatkan. Nah, saya rangkumkan beberapa contoh sebelum dan sesudah menerapkan mindfulness. Misalnya pada seseorang yang menjalani peran ganda antara pekerjaan dan studi seperti yang saya alami sendiri sebagai pegawai sekaligus mahasiswa. Sebelum menerapkan mindfulness, biasanya seseorang cenderung memeriksa ponsel setiap beberapa menit walau sedang bekerja atau belajar. Lalu mengerjakan banyak tugas sekaligus sehingga hasilnya kurang maksimal, mudah cemas saat menghadapi tenggat waktu, sulit tidur karena pikiran terus tertuju pada pekerjaan yang belum selesai, dan cenderung bereaksi impulsif saat menghadapi kritik atau konflik. Setelah menerapkan mindfulness dan fokus secara konsisten, perubahan terjadi cukup terasa. Mulai menjadwalkan jeda digital dan memberi perhatian penuh pada satu aktivitas, menerapkan single tasking sehingga kualitas pekerjaan meningkat, menjadi lebih tenang menghadapi tenggat waktu, berkat latihan pernafasan sadar, tidur lebih nyenyak setelah membiasakan refleksi singkat sebelum tidur, dan mampu merespon kritik atau konflik secara reflektif, bukan reaktif. Perlu ditekankan, perubahan semacam ini tidak terjadi secara instan dan dalam semalam. Ia adalah hasil proses bertahap yang cukup waktu, cukup cukup eh, cukup mengambil waktu, yang dibangun melalui latihan kecil namun konsisten setiap hari. Ada hari-hari ketika kita merasa gagal, lupa berarti, atau kembali pada kebiasaan lama. Dan itu sangat wajar. Yang membedakan adalah kesediaan kita untuk terus mencoba kembali tanpa menghakimi diri secara berlebihan. Contohnya semisal eh, sebagai seorang pelajar, awal mula
selalu lihat sosmed. Lalu kita mulai belajar minimal satu slide setiap hari, walaupun itu sangat sedikit, tapi dibiasakan lama-lama akan bertambah, bertambah, dan bertambah seiring berjalannya waktu. Dari seluruh pembahasan tadi, ada satu nilai utama yang ingin saya sampaikan. Video ini mengangkat nilai kesadaran diri, ketenangan batin, dan tanggung jawab terhadap kesehatan mental sebagai bagian dari pengembangan diri yang humanis. Di tengah tuntutan zaman yang serba cepat, manusia tetap perlu meluangkan ruang untuk hadir penuh pada dirinya sendiri, agar dapat berpikir jernih, mengambil keputusan yang bijaksana, dan menjalani hidup secara lebih bermakna. Saya percaya nilai ini relevan bagi siapa saja, baik sebagai pekerja, mahasiswa, maupun sebagai individu yang sedang berusaha menjalani hidup dengan lebih seimbang. Karena pada akhirnya produktivitas yang sesungguhnya bukan datang dari beberapa banyak hal yang bisa kita kerjakan sekaligus, melainkan dari seberapa utuh kita hadir dalam setiap hal yang kita lakukan. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat video ini. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu hal. Mindfulness pada saat ini adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih tenang, fokus, dan bermakna. Saya berharap setelah menonton atau mendengar presentasi ini, ada satu hal kecil yang bisa langsung dicoba. Mungkin menarik nafas dalam-dalam sehingga sebelum memulai aktivitas seperti agar lebih tenang, atau mungkin meletakkan ponsel sejenak saat sedang bersama orang terkasih atau keluarga, atau sekedar berhenti sejenak untuk benar-benar menyadari apa yang sedang kita rasakan hari ini. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai mindfulness dan fokus. Semoga bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan maupun dalam perkuliahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.